persiapan teman-teman, insya Allah 2 menitan lagi nanti kita mulai acaranya. Kemudian insya Allah nanti akan dibantu dibawakan oleh Saudari Ika, Bu Ika. Allah 2 menit lagi insya Allah akan kita mulai. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya, kepada narasumber kami beserta terima kasih atas kebersamaan pada persiapan. Tinggal 1 menitan lagi, monggo teman-teman disiapkan untuk bisa menyimak acara pada malam hari ini. Pelatihan peningkatan kompetensi PPK pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, Pak? Bisa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Mbak. Hari ini ya. Baik, saya mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minalhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada akhir bulan ini kita bisa melaksanakan program peningkatan Pekan Peningkatan Kapasitas Kader ya PPK, yang kali ini dengan tema manajemen keuangan keluarga. Nah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dimudahkan untuk menghadiri pertemuan kita pada hari ini walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar ya walaupun via online. Yang kedua, salat dan salam selalu kita curahkan kepada teladan kita, ketua kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang selalu istiqomah di jalan dakwah ini hingga hari akhir. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan pada acara kita malam ini, terlebih dahulu kita perdengarkan tilawah dari Bapak Beni. Dipersilakan Pak Beni. Terdengar. Beni, Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ini semoga menambah keimanan kita dan menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Selanjutnya sebelum saya serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau ya. Nah, nama lengkap narasumber kita pada malam hari ini adalah Apoteker Hafsah Zahara S. Farm. Jadi biasanya Apoteker Hafsah Zahara ini, Mbak Hafsah ini, saya panggil Mbak ya karena masih muda banget, kelahiran 88. Biasanya saya panggilnya Mbak Caca. Kalau di kebetulan saya kenal beliau, kenal Mbak Caca ini di forum MDC, Melek Duit Club ya. Ada satu forum namanya Melek Duit Club. Jadi saya kenal Mbak Caca di situ. Nah, beliau latar belakang pendidikan beliau adalah apoteker ya. Ternyata kita satu alma mater dari Gajah Mada, lulusan tahun 2011 ya, 2012 apotekernya. Dan beliau juga punya pengalaman training dan kursus yang cukup banyak ya, terutama di training tentang leadership, kemudian juga tentang parenting juga ya, kemudian pengalaman kerja Mbak Caca ini ternyata juga cukup banyak ya, ternyata pernah menjadi marketing manager gitu ya, pernah menjadi product manager ya di perusahaan yang cukup besar ya, perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri ya. Nah, salah satunya di mana nih, marketing manager South Asian Region ya, regional ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam di PT Mursmedic. Kemudian juga pernah menjadi product manager di Kontras Ethical Team di Pharma Internasional, kemudian juga product manager di PT Otsuka, product manager dan commercial solution divisi di nanti bisa, sudah saya kirim di grup, nanti bisa dibaca. Kemudian nah, beliau juga aktif sampai sekarang, masih aktif di sebagai farmasi bisnis konsultan di PT Indah Medika Indonesia, kemudian juga menjadi host di Melek Duit Club ya, yang dimana Melek Duit Club ini membahas tentang keuangan ya, keuangan, financial planning dan seterusnya, yang segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Nah, itu antara ya kurikulum vitae beliau Mbak Caca, supaya kita tidak berlama-lama lagi, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar. Terus sebenarnya kita perlu nggak ya manajemen keuangan keluarga? Bukankah rezeki manusia di dunia itu sudah dijamin gitu ya, sudah dijamin? Apakah kita masih perlu untuk mengatur keuangan keluarga seperti itu? Kan rezeki sudah dijamin, nggak usah khawatir. Masihkah kita perlu mengaturnya gitu ya? Mungkin saya sedikit sebelum Mbak Caca nanti memberikan materinya, saya ingin sedikit membacakan salah satu terjemahan ya dari surat Yusuf ayat 47 tentang kisah Nabi Yusuf ya, di mana saat itu beliau diminta untuk menakwilkan mimpi yang raja. Beliau mengatakan, supaya kamu bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi dari kisah itu ada perencanaan ya, untuk perencanaan untuk masa depan. Nah, bagaimanakah nanti kita manage keuangan keluarga? Langsung saja kepada narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Apoteker Caca.
Mbak Hafsa Zahara. Kami persilakan, silakan Mbak Caca. Masya Allah, jazakillah khair Bu Ika untuk sambutan yang luar biasa. Sehat Mbak Caca ya? Iya, alhamdulillah Bu Ika sehat. Alhamdulillah. Di Sukabumi apa di Jogja Mbak? Lagi di Sukabumi. Besok lusa baru mau ke Bogor, terus ke Depok, ke Cimahi, kita ada roadshow nih. Iya, silakan Mbak Caca. Iya, jazakumullah khair sebelumnya untuk teman-teman PKS Jepara ya Bu Ika ya, yang sudah mengundang, dan terutama Bu Ika atas kesempatan yang luar biasa sudah mengizinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu. Nah, karena kemarin itu ketika diundang saya bilang sama Bu Ika, latar belakang saya itu bukan akuntan, bukan sarjana ekonomi, tapi ternyata tentang keuangan ini semua orang wajib, menurut saya wajib mempelajarinya. Salah satu ilmu, skill yang harus kita pelajari untuk bisa bertahan hidup sebenarnya Bapak Ibu. Ya, saya buka langsung ya Bu Ika ya, izin saya buka langsung nanti malaman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Malam hari sudah menyempatkan hadir di forum seperti ini. Mudah-mudahan kita luruskan niatnya bersama-sama untuk salah satunya untuk mencari ilmu, untuk memperbaiki juga ya Bu Ika ya. Apa ini salah satu jihad kita loh ini Bu Ika. Saya yakin ini salah satu jihad kita ya. Perbaikan dalam hal ekonomi juga ya. Salah satu komponen yang paling penting yang kita pelajari itu adalah bagaimana manajemen keuangan. Sebelumnya, karena di sini saya juga baru kenal dengan Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Apoteker Hafsa Zahara, biasanya dipanggil Mbak Caca. Sebenarnya bukan dari Jawa juga sih, saya asli Sumatera Bu Ika. Cuma saya pindah-pindah. Ya. Sama ya Mbak, ternyata dari Bengkulu kita berdua. Betul, saya dari Bengkulu Bu Ika, cuman lama di Kalimantan, 9 tahun. Kuliah di Jogja, kemudian dapat suami orang Sukabumi, akhirnya tinggal di Sukabumi saat ini. Nah Bapak Ibu, pertama saya mengingatkan kembali bagaimana agar kita mendapatkan hasil yang maksimal dari, mungkin ini sesi sharing diskusi lah ya. Saya yakin Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu gitu ya, mungkin di sini ilmunya ada yang lebih dari saya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita luruskan niat kita kosongkan gelas kita. Kemudian izin dahulukan keridoan, jangan membentengi diri dulu gitu ya. Jadi kalau ada nanti mungkin ilmu-ilmu atau Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan sebelumnya gitu ya, mudah-mudahan ini jadi refreshment juga gitu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Mungkin untuk efektifnya nanti pertanyaan di akhir sesi saja Bu Ika. Nanti kita kumpulkan di akhir sesi gitu ya. Jadi saya izin menyampaikan dulu materi, baru nanti di akhir sesi bisa tanya jawab. Kemudian tetap rileks Bapak Ibu, tapi fokus dan konsentrasi gitu ya. Kemudian terlibat 100%, berani berbicara dan menerima tantangan, dan kemudian ikatlah ilmu dengan menulis. Ini yang saya ingat-ingat terus nih Bu Ika. Jadi memang ketika kita mendapatkan sebuah ide atau gagasan, segera tulis Bapak Ibu. Mungkin sederhana ya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini yang sederhana ini bisa jadi mungkin wasilah Bapak Ibu nih, oh ini yang sebenarnya saya cari selama ini gitu ya. Atau nanti dari tulisan itu mungkin akan di follow up setelahnya apa yang harus saya lakukan. Misalnya, oh mungkin saya harus diskusi sama pasangan, sama suami, sama istri bagaimana cara untuk memperbaiki manajemen keuangan ini gitu ya. Ini oke. Sudah kelihatan slide-nya Bu Ika ya? Udah kelihatan. Ya. Kemudian kita next, apa yang akan kita bahas malam ini materinya itu cukup banyak Bu Ika. Mudah-mudahan nanti sempat tersampaikan semuanya. Kalau misalnya ada yang tidak sempat tersampaikan, slide-nya boleh nanti dibagikan.
Nah, Oke. yang pertama kita kenali dulu apa itu perencanaan keuangan. Jadi malam hari ini saya diamanahi untuk sharing terkait manajemen keuangan keluarga. Nah, kebetulan saat ini yang tadi Bu Ika sampaikan, saya banyak selama setahun terakhir ini memang yang diobrolkan, mengisi forum, baca buku itu tentang keuangan Bapak Ibu. Dan saya benar-benar baru mulai keuangan itu sebenarnya benar-benar 1 tahun ke belakang ini Bu Ika, kalau boleh jujur. Sebelumnya itu misalnya nih pemasukan dapat nih banyak gitu ya, tapi kita nggak memanage keuangan dengan baik, uang itu tuh mengalir begitu aja. Bener nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak ini? Jadi begitu pentingnya Bapak Ibu ini merencanakan keuangan gitu ya, bagaimana mengendalikan keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan, jangan kita yang dikendalikan oleh uang, bener nggak? Gitu ya. Ini bukan soal ada atau nggak ada uang, memang merencanakan keuangan gitu ya, mengelola keuangan harus ada uangnya. Nanti kita obrolin di belakang bagaimana solusinya itu ya. Tapi ya di sini yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus tahu dulu gitu step by step-nya tuh seperti apa. Jadi yang akan kita bahas yang pertama, apa itu perencanaan keuangan, kenapa kita harus merencanakan keuangan, bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi kesehatan keuangan kita, istilahnya itu periksa dompet. Nah, ini saya ambil materinya itu dari buku saku bagaimana manajemen keuangan keluarga dari OJK sebenarnya Bu Ika. Jadi nanti ini bisa diakses sama teman-teman semua, sama Ustadz Ustazah, Bapak Ibu semua, nanti bisa diakses. Ada bukunya, buku sakunya itu dari OJK. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat rancangan anggaran atau budgeting keluarga, karena ini sangat penting. Budgeting keluarga ini penting bukan saja untuk pengelolaan saat ini, tapi untuk pengelolaan keuangan ke depannya gitu. Nah, kemudian kita beranjak ke slide selanjutnya, apa itu perencanaan keuangan? Kira-kira Bapak Ibu semua di sini setuju nggak? Merencanakan keuangan itu penting. Itu dulu harus diyakinin. Jangan-jangan di sini ada yang berpendapat gini, saya kan udah tua Mbak gitu ya. Wah, saya sekarang yang penting uang masuk aman, kemudian sehari-hari terpenuhi gitu ya. Ya wes gitu, udah cukup gitu. Nah, karena banyak hal di hidup kita itu yang kadang di luar prediksi kita gitu Bapak Ibu. Seperti yang contohnya yang kita tidak duga-duga apa Bapak Ibu. 2 tahun ke belakang terjadi COVID, bener nggak? Terjadi COVID, ada yang bisa menduga nggak sebelumnya terjadi COVID? Ketika COVID banyak yang PHK atau yang tidak di PHK tapi penghasilannya menurun. Kemudian banyak sekali di situ itu gonjang-ganjingnya luar biasa ya dalam hal ekonomi, keluarga, akan berdampak juga ke ketahanan keluarga nantinya gitu kan. Nah, kita perlu memprediksi hal-hal itu sebenarnya gitu kan. Nah, karena hidup terus berjalan ya, setuju nggak Bu Ika ya? Jadi walaupun ada COVID, tidak ada COVID, ya tetap kita perlu makan gitu kan, perlu buat bayar anak sekolah gitu ya, perlu bayar cicilan, betul nggak? Nah, jadi memang kita harus rencanakan. Perencanaan keuangan ini tuh sebenarnya bisa dipelajari Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah seni. Jadi kalau di sini diartikan seni pengelolaan keuangan, baik yang untuk individu. Kalau di sini ada yang masih single, mulai dari sejak single, mulai sejak masih belum berkeluarga atau keluarga. Kalau keluarga di sini tentu saja nanti melibatkan pasangan kita ya, suami atau istri kita. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan keuangan kita. Karena tujuan keuangan tiap orang itu beda-beda. Tujuan keuangan keluarga juga beda-beda. Supaya lebih efektif, supaya lebih efisien, supaya lebih bermanfaat gitu. Nantinya diharapkan keluarganya sejahtera. Sejahtera itu apa? Ketika kita pengen naik haji, uangnya ada. Bener nggak Bu Ika? Ketika pengen umroh, uangnya ada. Ketika kita pengen sedekah, uangnya ada. Ketika nanti misalnya Bu Ika dicalonkan di 2000 berapa nanti? 5 tahun lagi uangnya ada, bener nggak? Itu semua harus dipersiapkan. Jadi
itulah perencanaan keuangan. Jadi ini sebuah seni ya. Nah, secara umum aktivitas yang dilakukan ini adalah proses pengelolaan penghasilan. Nah, memang ini yang digarisbawahi dulu, apa yang dikelola kalau nggak ada uangnya, betul nggak? Jadi yang pertama yang kita garis bawahi adalah keuangan itu nanti akan sangat berkaitan erat dengan pendapatan dan pemasukan. Jadi proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial. Jadi tujuan finansialnya apa aja? Beda-beda tiap orang. Misalnya kalau misalnya dari tahap yang masih single. Nah, bagaimana merencanakan untuk dana pernikahan? Kemudian yang sudah menikah untuk merencanakan dana kelahiran anak. Kemudian setelah lahir anaknya untuk merencanakan dana untuk akikah, khitan. Setelah itu pengen punya rumah, perencanaan untuk beli rumah, pengen punya mobil. Perencanaan untuk beli mobil, terus perencanaan selanjutnya misalnya pengen ibadah umroh dan haji harus direncanakan juga dari sekarang. Kemudian nanti nggak terasa anak udah mau sekolah gitu kan. Nah, perencanaan untuk dana pendidikan anak. Terus ya perlu juga lah refreshing sama keluarga, traveling. Nah, uangnya dapat dari mana nih gitu kan harus direncanakan. Nah, sampai nanti finish kita udah dipanggil sama Allah nih kan. Nah, itu tetap direncanakan juga Bapak Ibu, karena piramida perencanaan keuangan itu di level tertingginya adalah nanti berkaitan dengan hibah atau waris. Jadi kita tetap harus rencanakan dari mulai kita awal tadi sampai nanti kita finish gitu kan. Karena di Al-Quran juga disebutkan ya, kita diharapkan untuk meninggalkan generasi-generasi yang kuat setelah kita gitu kan. Kemudian penghasilan kita itu perlu dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan kebutuhan di masa depan. Nah, ini gambarannya kebutuhan saat ini. Misalnya nih, kalau di sini dicontohkan pengeluaran rumah tangga yang biasa rutin. Ya, rutin bayar air, bayar listrik, bayar biaya pendidikan anak tiap bulan. Kemudian kebutuhan masa depan, misalnya nih kita udah merencanakan dari sekarang anak kita masih SD, nanti SMP-nya gimana, SMA-nya gimana, kuliahnya nanti gimana, apalagi sekarang berbeda dengan dulu ya, mungkin zaman saya dan Bu Ika, kuliah itu masih agak murah ya Bu ya, kita masih dapat biaya murah banget. Banget. SPP di zaman saya itu 2 juta udah all in Bu Ika. Nggak tahu kalau di zaman Bu Ika mungkin lebih murah lagi. 180.000 saya. 180.000. Kalau sekarang itu, waduh itu kayaknya yang budget segitu hampir nggak ada lagi, apalagi di jurusan kita, jurusan kesehatan hampir nggak ada lagi uang segitu ya. Jadi itu perlu kita rencanakan karena nilai uang sekarang dengan nilai uang akan datang juga akan berbeda Bapak Ibu karena adanya inflasi. Kemudian kita mau naik haji, dari sekarang kita harus persiapkan, betul nggak Bapak Ibu? Saya juga merasa agak terlambat loh Bu Ika jujur nih untuk merencanakan haji gitu ya. Alhamdulillah sudah Allah kasih kesempatan untuk berumroh. Umroh bisa ada uangnya kita berangkat lah gitu ya. Tapi kalau haji ini kan memang perlu direncanakan ya gitu. Direncanakan dengan baik dan matang. Kemudian kebutuhan-kebutuhan di masa tua. Nah, kemudian apa aja sih sebenarnya yang biasanya jadi masalah keuangan di keluarga? Nih, ini yang perlu di-highlight. Seringkali itu bukan karena kekurangan uang. Bukan karena kekurangan uang, tapi biasanya karena pengelolaannya yang tidak baik. Jadi biasanya uang-uang yang ada itu sudah terpakai duluan untuk hal-hal lain. Karena apa? Karena kita nggak catat, Bapak Ibu. Gitu sih sebenarnya. Karena kita nggak catat, jadi pas dapat gaji nih, biasanya memang kebiasaan kelas menengah ke bawah itu biasanya begitu. Ketika dapat gaji, pengen segera udah kayak ngerasa orang paling tajir aja, paling kaya nih. Saya belanja-belanja, check out biasanya ya. Udah. Nah, itu padahal pas kita runtut lagi, rinci lagi, wah kebutuhan bulan ini yang rutinannya aja misalnya dan yang wajib dibayarkan aja belum terpenuhi semua misalnya. Nah, jadi akhirnya gali lubang tutup lubang. Jadi yang pertama itu boros, defisit tadi ya kekurangan uang, kemudian sulit menabung, biaya mendesak atau tak terduga gitu ya. Ini kalau masalahnya kekurangan uang. Kalau kelebihan uang ada juga ternyata Bu Ika. Jadi yang kelebihan uang ini misalnya dia tidak tahu cara berinvestasi, akhirnya investasinya nggak optimal. Dia nggak pelajari instrumen investasinya apa, akhirnya terjerumus ke investasi bodong. Jadi ternyata
masalah keuangan ada aja ya, yang kekurangan uangnya ada masalahnya, yang kelebihan uang juga ada masalahnya gitu ya, ada masalahnya masing-masing. Kemudian seperti apa sebenarnya piramida perencanaan keuangan? Nah, ini tadi berkaitan dengan siklus hidup kita Bapak Ibu ya. Mulai dari mana sih kita merencanakan keuangan keluarga? Coba kita lihat piramidanya ya. Level pertama, ini level dasarnya bagaimana supaya kita punya dana darurat. Itu minimal 3 kali kebutuhan bulanan. Ini standarnya lah ya, 3 kali kebutuhan bulanan. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, biasanya diharapkan punya dana darurat lebih dari itu sebenarnya. Apalagi kalau tanggungannya banyak. Misalnya tanggungannya di sini ada nggak yang sandwich generation nih? Sandwich generation itu istilah Bapak Ibu ya, di mana generasi dia harus membiayai keluarga intinya, kemudian seperti burger gitu ya. Jadi yang di atasnya dan yang di bawahnya. Yang di atasnya itu ya orang tuanya mungkin gitu ya. Terus kalau keluarga intinya itu dia sendiri itu ya, keluarga kecil dia, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga. Kemudian yang di bawahnya itu misalnya adiknya yang masih sekolah gitu harus dia ikut biayain gitu ya. Nah, level pertama banget itu adalah kita mengelola di level 1, bagaimana mengelola dana darurat. Itu minimal 3 kali kebutuhan bulanan. Dan kemudian menjaga di sini mudah-mudahan Bapak Ibu cukup mengerti dengan istilah-istilah sangat sederhana sebenarnya di sini arus kas positif, pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi di sini kita nanti ada parameter-parameternya, apa saja yang perlu kita lihat supaya kita bisa punya penggaris Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kondisi kesehatan keuangan kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi memang yang harus dijaga adalah pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran atau arus kasnya positif. Kemudian hutang itu tidak boleh lebih besar dari 30% atau kurang dari 30% dari pemasukan bulanan. Jadi kalau sudah lebih, biasanya di angka 30-35%. Kalau udah lebih dari itu biasanya nggak sehat. Yang level kedua adalah proteksi. Proteksi ini kita yang seperti saya tadi bilang, kita nggak akan tahu gitu ya ke depan, misalnya pencari nafkah utama di keluarga kita meninggal, misalnya gitu ya, dengan posisi misalnya istri tidak bekerja gitu ya. Nah, kemudian ketika tidak ada proteksi, pasti itu kalang kabut gitu. Nah, makanya di sini perlu adanya proteksi. Kalau yang sudah diakomodir oleh pemerintah, asuransi kesehatan, semuanya mungkin sangat terpapar dengan BPJS hari ini gitu ya. Walaupun mungkin ada yang double proteksi, bisa juga pakai asuransi kesehatan dari swasta dan lain-lain. Ini salah satu bentuk proteksi. Yang kedua asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Tapi harus dipilih Bapak Ibu instrumen asuransinya. Saya soalnya pernah ikut instrumen salah satu dari asuransi yang cukup besar gitu ya dalam bentuk unit link, tapi akhirnya saya tutup gitu. Karena ini kayaknya tidak sesuai dengan tujuan keuangan saya gitu. Ternyata lebih besar dia masukkan ke dana investasinya dibanding asuransinya gitu. Nah, itu juga Bapak Ibu harus cari tahu dengan lebih detail. Karena biasanya kalau dari agen asuransinya langsung kadang dia ngejar target ya Bapak Ibu, jadi dia nggak terbuka dengan terms dan kondisinya gitu. Kemudian level 3 adalah tujuan keuangan. Nah, ngomong-ngomong level ini nggak boleh loncat Bapak Ibu, tapi boleh dilakukan berbarengan gitu. Level ketiga tujuan keuangan, investasi dan tabungan untuk misalnya pengen punya rumah, berhaji gitu ya, dan dana pendidikan anak, beli mobil dan lain-lain. Prioritaskan dulu di dana pendidikan di sini nih. Kemudian di level 4-nya dana pensiun. Nah, dana pensiun siapa di sini yang ketika sudah di usia senja gitu ya, tapi tetap misalnya pengen tetap produktif, pengen tetap bisa kemana-mana gitu ya, tetap bisa misalnya juga menghasilkan, kan butuh juga nanti biaya-biaya dan biaya-biaya sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari misalnya ya. Nah, itu harus dipersiapkan dari sekarang, persiapan dana hari tua.
kemudian passive income jika memungkinkan ya Bapak Ibu gitu. Banyak sekali instrumen investasi, tapi malam hari ini saya tidak bahas instrumen investasinya apa saja karena itu satu forum tersendiri lagi. Kemudian level kelima adalah waris dan hibah. Yang tadi saya bilang ketika kita sudah di penghujung usia senja, yang kita pikirkan tidak hanya kita, tapi bagaimana persiapan warisan ke anak dan kerabat-kerabat kita gitu ya. Kemudian 5 aspek pengelolaan keuangan. Jadi setelah kita tahu nih piramida perencanaan keuangan, kita harus perhatikan ini sebenarnya untuk pengelolaan keuangan yang akan kita bahas itu nggak akan jauh-jauh dari sini Bapak Ibu. Bagaimana yang pertama arus masuknya uang atau penghasilan, pemasukan, kemudian pengeluaran uang, kemudian kita punya aset atau harta enggak? Ya gitu, tapi bukan dalam bentuk yang nilainya turun terus dari tahun ke tahun atau terjadi depresiasi gitu ya, tapi lebih ke misalnya kita punya aset dalam bentuk tanah, rumah gitu ya, yang aset ini kan lancar, aset tidak lancar. Nah itu Bapak Ibu harus tahu tuh posisi asetnya seperti apa, hartanya seperti apa, terus posisi hutangnya seperti apa, dan kemudian proteksi yang tadi ya, dana untuk kebutuhan ketika misalnya terjadi sesuatu ya atau dana darurat. Jadi setelah kita tahu tadi piramida perencanaan keuangan dan 5 aspek pengelolaan keuangan ini, kita baru akan mulai merencanakan atau mengendalikan keuangan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Yang pertama untuk kita merencanakan, kita harus kenal dulu Bapak Ibu, kondisi keuangan kita itu seperti apa. Jadi kita list, kalau Bapak Ibu saat ini pegang pensil atau pulpen, nah itu bagus tuh, nanti setelah forum ini boleh, nanti dioret-oret lagi, dicoret-coret gitu ya, sebenarnya keluarga kita ini punya apa aja ya hartanya. Dalam hal ini harta benda itu bisa berupa semua uang nih uang cash. Ada hari ini yang nyimpan uangnya masih di bawah bantal? Karena semua sekarang sudah termonitor sama orang pajak ya, Bu Ika ya. Ini Bu Ika kan pebisnis. Iya. Jadi Iya, betul. semua transaksi kita termonitor Bapak Ibu. Karena apa? Karena base-nya KTP kita. Dan sekarang semua transaksi itu nggak ada yang nggak pakai KTP. Jadi pasti termonitor. Semua uang cash, baik yang uang disimpan di rumah, di tabungan, atau di tabungan itu dalam bentuk tabungan fisik atau tabungan di bank gitu ya. Kemudian barang-barang berharga, rumah tinggal, tabungan, deposito, toko, perhiasan. Kemudian apapun itu Bapak Ibu list aja semuanya. Kemudian dapat dijual atau dijadikan tunai di masa depan dengan nilai yang masih bagus atau enggak gitu ya. Nah, kemudian list juga utang-utangnya. Karena apa? Ini semua kewajiban yang harus kita bayarkan, kita keluarkan kan. Baik itu kewajiban dalam bentuk pinjaman uang ataupun kredit pembelian barang, misalnya seperti motor atau mobil. Nah, terus ketika kita total nih, harta yang dimiliki itu lebih besar nggak daripada dengan utang. Kalau misalnya hartanya lebih besar daripada utang, maka kondisi keuangan kita dikatakan baik. Tapi kalau misalnya total hartanya lebih kecil dibandingkan dengan total utang, maka kemungkinan kondisi keuangan kita kurang baik. Nah, tapi ini kenapa saya tadi bilang ada kata kemungkinan? Karena gini, kadang harta yang kita list itu kan tidak semuanya bentuk asetnya lancar ya. Ada beberapa aset yang tidak lancar nih, kayak rumah, motor, dan lain-lain gitu kan. Jadi ketika kita perlu untuk uang dalam waktu cepat dalam bentuk fresh money atau cash, itu uang itu belum cair, belum ada. Nah, kemudian apabila total kekayaan kita bernilai negatif, maka perlu dicari solusinya. Dan ini harus dimasukkan dalam tujuan keuangan kita gitu. Jadi pertama kenali dulu kondisi keuangannya seperti apa nih, itu harus dilakukan dulu. Yang kedua, tentukan keinginan. Nah, keinginan tiap orang, tiap keluarga pasti beda-beda. Ada yang mungkin satu keluarga itu dengan pendapatan
10 juta sebulan cukup karena keinginannya juga nggak banyak kan gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang keinginannya banyak gitu kan. Bisa bisa haji, bisa mengumrohkan orang tua, bisa ngebeliin rumah untuk orang tua, ngebeliin mobil. Wah, banyak banget tuh keinginannya kan. Dan di sini harus kita bedakan nih yang mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, tentukan keinginan, daftar seluruh keinginan yang hendak kita capai, apa saja. Kita tuliskan tuh impian-impian kita dan tentukan batas waktunya. Misalnya kita pengen punya rumah 2 tahun lagi, gitu misalnya. Karena apa? Ini berkaitan dengan budgeting dan menabung nanti. Jadi ada kaitannya dengan itu. Jadi kita harus tahu nih setiap keinginan ke impian-impian kita tulis, ada waktu pencapaian tujuannya, ada targetnya nanti gitu. Sebenarnya uang yang mau dikumpulkan berapa. Kemudian tentukan keinginan utama karena apa? Namanya manusia itu keinginannya nggak terbatas, betul nggak? Nggak terbatas. Kalau di list semuanya pengen gitu. Siapa nggak yang nggak pengen punya rumah, punya mobil, udah punya rumah satu, pengen punya rumah dua, udah pengen punya rumah, pengen punya villa, udah punya mobil Avanza, pengennya Fortuner, ya nggak Bapak Ibu? Nggak ada habisnya keinginan kita gitu kan. Makanya keinginan ini harus di list lagi. Keinginan utamanya tuh apa? Nah, terus habis itu kita cocokkan dengan kondisi kita juga. Nah, karena namanya manusia ya ada keterbatasan ya. Nah, salah satu keterbatasannya dari keinginan-keinginan kita itu apa Bapak Ibu? Kemampuan keuangan kita. Gitu. Jadi harus dibikin urutannya. Misalnya kalau di sini nih, contoh keinginannya membeli motor kedua, menyiapkan dana pendidikan anak, membeli baju baru. Nah, kemudian kita ranking lagi, kita list yang mana yang benar-benar jadi keinginan utama kita. Misalnya yang pertama kita urutkan menyiapkan dana pendidikan anak dulu, baru membeli motor kedua, baru membeli baju baru gitu ya. Nah, kemudian mari belajar membuat tujuan utama keuangan. Nanti di slide di belakang kita akan lebih banyak membahas lagi. Jadi di sini perlu diperhatikan Bapak Ibu, memang ini harus ada pencatatan yang rapi. Sebenarnya berapa sih kebutuhan keluarga inti kita per bulan? Sebenarnya kita perlu mengeluarkan berapa rutinannya tiap bulan. Kebutuhan rumah tangga, dana pendidikan anak gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada cicilan yang harus dibayar, dana pensiun dan lain-lain itu di list semuanya, kewajiban-kewajiban, misalnya bayar zakat, bayar sedekah, kegiatan sosial itu juga dibajetin. Kadang yang terlewat dibajetin apa ya Bapak Ibu? Saya kadang terlewat apa ya? Datang ke kondangan Bu Ika. Kadang tuh kalau lagi musim kawinan, betul Mbak. Setiap minggu tuh ada loh. Iya betul itu suka kelewat tuh. Betul. Dan itu kan kita harus siapkan ya. Kalau pas uangnya nggak ada gitu ya, masa kita nggak memenuhi undangan hajat saudara kita gitu kan. Nah itu harus dipersiapkan juga Bapak Ibu. Kebutuhan makanya itu dimasukkan dalam sosial tadi. Kemudian kebutuhan keluarga kandung, misalnya yang tadi saya bilang, kita ada tanggungan orang tua, kemudian adik yang masih sekolah, juga kita pengen bantu biayai. Nah itu harus di-list semua Bapak Ibu, dan nanti diurutkan. Nah gitu, kita buat prioritasnya seperti apa. Nah kemudian kita masuk yang poin kedua, evaluasi kesehatan keuangan. Setelah kita tahu tadi bagaimana apa itu perencanaan keuangan, bagaimana cara perencanaan keuangan, tadi apa saja yang harus diperhatikan, piramida perencanaan keuangan dan 5 aspek pengelolaan keuangan. Nah di sini kita evaluasi dulu kesehatan keuangan kita. Nah seperti halnya tubuh kita lah ya, karena saya orang kesehatan juga ya, jadi saya mengibaratkan dengan tubuh gitu ya. Nah kita itu kan kalau misalnya ada rasa-rasa nggak enak di tubuh kita itu kan harus apa? Harus dicek Bapak Ibu. Harus ada check up-nya. Nah sama seperti keuangan, dompet kita itu perlu dicek rutin. Nah karena apa? Karena punya potensi untuk sakit. Nah apalagi yang namanya pengelolaan keuangan ini bukan seperti lari sprint Bapak Ibu. Inilah seperti lari maraton. Karena memang harus konsisten jangka panjang. Saya pun sebenarnya sedang belajar untuk konsisten. Karena gini kadang, lagi semangatnya mengelola keuangan gitu ya, rajin tuh masukin ke Excel gitu ya. Nah terus udah agak ngerasa lowong lagi, lupa gitu ya untuk direkap lagi.
pencatatannya. Nah, itu memang kita perlu punya napas yang panjang untuk perencanaan keuangan ini. Makanya yang membuat kita kuat itu adalah tujuan keuangan kita, Bapak Ibu. Itu tujuan keuangan kalau saya bilang harus duduk bareng pasangan, suami istri kalau yang udah berkeluarga, karena itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, suami istri. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar gini ya, ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kondisi seperti ini nih, misalnya uangnya selalu nggak cukup atau uang lebih besar pasak daripada tiang. Kadang pemasukannya bertambah tapi uangnya nggak cukup-cukup. Nah ya, selain kalau kita nggak ngomong keberkahan lah di sini ya, tapi bagaimana perencanaan pengelolaannya, ikhtiarnya nih. Yang kedua, uang selalu habis untuk bayar hutang. Jadi ada aja gitu ya, gali lubang tutup lubang gitu ya. Yang ketiga, sudah kerja bertahun-tahun tapi nggak punya tabungan. Nah, ada yang ngerasa juga seperti ini, jadi kayak nggak ada peninggalannya gitu Bapak Ibu. Nah, ya masih mending kalau ada peninggalannya dalam bentuk rumah ya. Ini kadang nggak ada gitu, lewat aja karena misalnya konsumtif untuk makan, untuk traktir teman, untuk jalan-jalan misalnya gitu kan. Yang keempat, berutang untuk menutup utang lama atau gali lubang tutup lubang. Yang kelima, sering berutang ketika ada kebutuhan mendadak. Yang namanya manusia, kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan. Selalu ada gitu kan kebutuhan mendadak. Misalnya orang tua kita nazubillah ya sakit gitu ya, anak kita sakit gitu kan, selalu ada tuh kebutuhan-kebutuhan mendadak. Kalau jawabannya ya, maka kemungkinan di sini kondisi keuangannya itu kurang sehat atau bahkan sudah gawat darurat. Nah, seperti penyakit nih pada umumnya. Jadi, ketika sudah sakit atau bahkan sudah gawat darurat, ya ini perlu ada penawarnya, perlu ada solusinya seperti apa. Makanya di sini harus diperhatikan nih, periksa dompet nih. Jadi, kenapa sangat penting? Karena di sini kita tahu nih, apakah ada masalah keuangan yang dihadapi tanpa kita sadar. Nah, dan ini jadi kayak bom waktu sebenarnya. Kenapa ada yang misalnya yang hutang dia nggak catat gitu, apalagi kalau yang pinjol, aduh itu nauzubillah min zalik ya, itu bunga berbunga terus kan, nah itu jadi akar permasalahan banget tuh. Sekarang itu apalagi di zaman sekarang, kalau kita nggak pay letter kayaknya kita yang aneh. Iya nggak Bapak Ibu, karena semuanya itu sekarang udah menawarkan untuk bayar di kemudian aja gitu. Iya nggak, betul nggak? Bahkan kayak level ojek online aja sekarang pay letter. Semuanya pay letter. Nah, itu kadang kalau kita nggak monitor itu kita nggak ngeh loh. Apakah ada masalah keuangan atau enggak gitu ya. Sebenarnya yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa kondisi keuangan kita tetap aman meskipun terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Tadi ya, misalnya pencari nafkah utama meninggal duluan, sementara istrinya tidak bekerja atau punya pemasukan tertentu gitu ya. Kemudian memastikan apakah keuangan keluarga sudah terlindungi atau belum jika terjadi musibah. Memastikan apakah harta yang dimiliki saat ini sudah tepat atau belum. Yang kelima, memastikan apakah keinginan-keinginan hidup yang membutuhkan uang dapat terwujud atau tidak. Nah, ini tentu saja perlu perencanaan yang bagus, Bapak Ibu. Nah, misalnya yang sekarang punya anak yang menjelang mau nikah, nah biaya nikah itu sebenarnya murah ya enggak? Kebetulan saya nikah pas COVID, Bapak Ibu. Nah, kalau pas COVID itu aneh kalau kita menggelar resepsi mewah-mewah. Nah, karena memang salah satu doa saya itu adalah pengen nikahan yang intimate. Wah, dikabulkan sama Allah, didatangkannya COVID. Nah, biaya nikah itu murah sebenarnya, yang besar itu gengsi kan. Nah, tapi biasanya bapak ibunya ini pengen gitu ya, bikin nikahan yang bagus, yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, ini juga harus direncanakan. Nah, kemudian apa sih indikator kondisi keuangan kita itu sehat atau enggak? Coba kita lihat beberapa indikator ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, berapa banyak uang tunai yang kita punya? Nah, penjelasannya di sini, apakah punya dana cadangan atau dana darurat dalam bentuk kas tunai dan tabungan, punya atau tidak? Misalnya sehat itu kalau dikatakan sehat paling enggak 3-4 kali pengeluaran rutin bulanan. Itu dikatakan sehat. Kemudian tadi uang tunai, yang kedua ini cicilan tiap bulan. Nah, setiap bulan
punya komitmen membayar cicilan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Misalnya pinjaman rumah, kendaraan, koperasi, dan lain-lain lah ya. Nah, dikatakan sehat itu paling banyak hanya 30-35% dari penghasilan bulanan. Kalau sudah di atasnya berarti kurang sehat gitu. Kemudian yang ketiga, sudahkah menabung? Sudah setiap bulan mampu menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk ditabung atau enggak? Setidaknya 10% dari penghasilan bulanan. Dan ini di buku-buku keuangan ini confirm. Kalau Bu Ika mungkin udah pernah dengar ya, di buku Profit First kita bahas itu terkait buku keuangan untuk pebisnis itu, untuk business owner, mulai dari 10% dari pendapatan kita tiap bulan langsung dipotong di awal bulan bahkan itu. Jadi bukan disisain di akhir bahkan itu. 10% dari pemasukan bulanan langsung dipotong, masukkan, jangan diganggu-ganggu rekening buat tabungan. Nah, itu untuk melatih kita sebenarnya Bapak Ibu, untuk melatih kita supaya kita lebih menghargai uang yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, tidak langsung kita habiskan gitu ya. Dan ini untuk melatih mental kaya sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Menabung ini salah satu latihan untuk jadi orang kaya. Jadi kalau kita biasa langsung dapat uang, langsung menghabiskan uang itu sebenarnya kita sedang melatih mental kita jadi orang miskin. Nah, untuk melatih mental kaya itu mulai dari menabung minimal 10% dari pemasukan bulanan. Kemudian bagaimana cara periksa dompet? Nah, cara periksa dompet, kalau ada yang nanya, idealnya berapa kali ya dalam sebulan atau setahun gitu ya? Minimal 1 tahun sekali lah mungkin Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kan kalau dalam 1 tahun itu biasanya kan sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita ya. Misalnya ada yang naik jabatannya, pendapatan bertambah, kemudian nambah anak gitu ya, ada kelahiran anak, kemudian misalnya yang tadi istrinya tidak bekerja, kemudian dapat freelance gitu, ada pemasukan tambahan buat keuangan keluarga. Nah, itu harus dicek dan recheck lagi. Nah, supaya mendapatkan hasil maksimal, yang harus diperhatikan yang pertama tadi, buat catatan harta dan utang, kemudian buat catatan penghasilan dan pengeluaran, kemudian yang ketiga, nah di sini hitung perbandingan ukuran isi dompet. Maksudnya kita bandingkan antara nih misalnya jumlah uang tunai versus pengeluaran rutin. Kemudian jumlah uang yang ditabung versus penghasilan kita. Jumlah cicilan utang versus penghasilan kita. Jadi nanti kita akan lihat ini parameternya ini. Ketika kita masukkan angka-angkanya, wah, kalau misalnya nih ukuran tadi uang tunai dibandingkan dengan hutang misalnya, jika hasilnya lebih dari 4 bulan itu dikatakan sehat. Ukuran cicilan utang jika hasil di bawah 35% dikatakan sehat. Ukuran menabung jika hasilnya di atas 10% itu dikatakan sehat gitu. Lama-lama biasanya Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan menabung 10% ini, lama-lama biasanya dia akan menaikkan porsinya. 10% kayaknya saya sudah terlampaui nih. Saya naikkan lagi di atas 10% gitu biasanya. Nah, kemudian tadi kan kita bahas juga ya masalah-masalah keuangan keluarga. Nah, apa sih solusi dari masalah keuangan keluarga? Yang pertama itu solusi tidak punya uang tunai dan susah menabung. Ya jelas tadi kalau misalnya uangnya belum ada yang mau dikelola, yang mesti diperhatikan dulu adalah bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan. Dan ini saran dari hampir semua ahli keuangan, kemudian pebisnis juga, jangan taruh pemasukan kita dalam satu keranjang telur saja katanya. Gitu ya. Jadi jangan berharap saat ini tuh dari satu penghasilan saja. Dan kabar baiknya di era seperti sekarang, di era digital Bapak Ibu, kita tuh sangat memungkinkan punya job itu double-double bahkan triple-triple. Saya sendiri Bapak Ibu, semenjak saya punya anak dan anak saya masih kecil gitu ya, saya memutuskan tidak bekerja di corporate lagi, saya resign ketika saya lagi
di puncak posisi karir saya itu sebenarnya. Waktu itu saya diamanahi untuk megang 6 negara di Asia Tenggara. Nah, itu konsekuensinya adalah saya melakukan banyak traveling gitu, entah ke klien atau ke kantor cabang. Jadi saya memutuskan saya resign, saya mau mengurus keluarga, tapi alhamdulillahnya gitu ya, banyak sekali ternyata pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang itu yang bisa dilakukan remote, bisa dari jauh, kemudian freelance gitu ya, kemudian saya juga buka biro terjemahan bersama ayah saya gitu ya. Banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya yang bisa dilakukan. Saya pernah juga jadi mengikuti proyek singkat gitu ya, proyek-proyek pemerintah ataupun NGO. Jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita lakukan asal kita mau membuka diri, memperluas networking dan meningkatkan kapasitas kita. Nah, kemudian di sini solusi yang tidak punya uang tunai dan susah menabung. Coba di sini terbiasa menyisihkan sebagian dari penghasilan yang diterima. Amplop atau tabungan untuk dana cadangan mutlak diperlukan oleh setiap orang. Jadi kalau susah sekali kelihatannya menabung, ya udah kita setiap hari sisihkan saja. Misalnya kita sediakan celengan, ya sisihkan saja. Ini untuk melatih dulu sebenarnya. Yang kedua, solusi terlilit utang. Biasanya sumber utama penyebab terlilit utang itu adalah apa Bapak Ibu? Pembelian di luar batas kemampuan. Jadi solusinya pengeluarannya ini ya memang harus ditekan Bapak Ibu gitu ya. Kurangnya ini karena apa? Kurangnya pengendalian diri. Jadi nggak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah ini contohnya nih, kebutuhan makan setiap hari, keinginannya pengen makan di restoran, tiap weekend pengen nongkrong di coffee shop, di cafe. Nah itu. Nah ini kalau misalnya kita pengen menekan keuangan bisa nggak? Bisa. Caranya apa? Kita atur menu belanja agar pembelian sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini contoh saja. Kemudian jika berutang terpaksa dilakukan, maka yang berikutnya yang harus dilakukan adalah cara pengelolaan utang yang baik. Salah satunya tadi, jangan sampai di angka lebih dari 30-35% itu ya. Kalau lebih di angka itu biasanya udah tidak sehat itu kondisi keuangannya. Kalau diperlukan sekali hanya meminjam untuk kebutuhan yang penting. Jangan minjam dari rentenir atau koperasi yang berkedok gitu ya. Kalau misalnya penghasilan di bawah 3 juta nggak perlu pakai kartu kredit dan memang tidak dianjurkan ya pakai kartu kredit. Dulu saya pakai kartu kredit karena dikasih company Bapak Ibu. Karena kebutuhan saya untuk ketemu klien dan segala macam. Tapi itu charge-nya ke company bukan charge ke saya. Saya sendiri ketika saat itu saya memutuskan tidak pakai kartu kredit dan alhamdulillah ya walaupun ditugaskan ke luar negeri pun aman-aman aja sebenarnya asal kita punya uang tunai. Kemudian membayar tagihan. Oke, jika terlilit utang, jual segera barang yang Anda beli dengan berutang dan lunasi utang. Ini salah satu wejangan dari guru bisnis kami. Utang ini sebenarnya menarik energi kita, energi positif kita Bapak Ibu. Kalau misalnya saat ini Bapak Ibu ada di dalam posisi ini, saya sarankan dahulukan, niatkan untuk bayar hutang, lunasi kewajiban bayar hutang. Misalnya kalau nanti yang ditanya kalau utang ke perorangan oke lah Mbak gitu misalnya. Kalau utang KPR gimana? Tetap diniatkan untuk pelunasan dipercepat misalnya. Karena memang itu menyerap energi kita Bapak Ibu. Karena apa? Sehari-hari itu kita akan mikir gitu, gimana ini caranya bayar utang. Kalau utangnya ke orang per orang, nanti gimana kalau saya ditanyain gitu ya. Pokoknya itu menyerap energi kita. Kemudian solusi lainnya apa untuk masalah keuangan? Nah, kita bisa lebih hemat, kita atur prioritas kita lagi. Kemudian tadi lunasi hutang-hutang gitu ya, untuk membebaskan kita dari tekanan di masa depan. Ini penting juga cari pemasukan lain, ya apa yang dikelola kalau tidak ada uangnya kan Bapak Ibu ya. Memang kita harus cari pemasukan lain gitu. Tambah keterampilan gitu ya. Banyak sekali hari ini yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya.
Kemudian solusi lain untuk masalah keuangan keluarga yang tadi mengelola sumber penghasilan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat nih misalnya alokasikan untuk pengeluaran tidak rutin dan dana cadangan. Dari komisi atau fee atau benefit kinerja. Kemudian untuk pengeluaran rutin dari gaji misalnya gitu. Untuk pengeluaran bebas itu dari hadiah, dari bonus. Untuk pengeluaran khusus dari THR. Nah, jangan salah, THR ini juga nanti kita bisa alokasikan sebenarnya tidak serta-merta semuanya kita arahkan untuk kebutuhan saat itu misalnya untuk hari raya aja. Tapi kita potong juga misalnya untuk tabungan kita, kan THR itu berapa kali gaji biasanya Bapak Ibu? 1 kali atau ada yang di atas 1 kali gaji. Dulu kalau di tempat saya kerja itu kayaknya nggak 1 kali gaji deh, di atas itu kalau nggak salah untuk beberapa level. Nah itu jadi lumayan banget kan ya saat kita dapat THR itu bisa dialokasikan gitu. Untuk tidak hanya untuk dihabiskan saat itu tapi juga untuk kebutuhan masa depan. Kemudian mengelola alokasi pengeluaran. Nah, jadi kita harus punya nih list apa aja sih alokasi-alokasi rutin yang kita keluarkan, baik itu makanan, transportasi, hiburan, kemudian zakat gitu ya, hutang dan lain-lain, kesehatan, ini alokasi dari asuransi atau dana cadangan, alokasi buat saving, misalnya bayar pajak ya, pajak entah itu pajak rumah atau pajak kendaraan bermotor gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke rancangan anggaran atau budgeting keluarga. Nah, ini sebenarnya di level ini tuh kalau kita ibaratkan itu ya memang level tertinggi yang kita mau capai tuh ini sebenarnya. Bagaimana kita bisa merancang atau budgeting keluarga. Jadi ini kalau diartikan anggaran ini suatu rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan pembayaran keluarga dan juga memenuhi rencana di masa depan. Contoh sederhananya nih, kita buat rencana pengeluaran dalam bentuk membagi penghasilan kita ke dalam beberapa pos gitu. Jadi ada yang rutin dan tidak rutin. Ada 2 bagian besar dalam anggaran, yaitu arus dana masuk pemasukan dan arus dana yang keluar atau pengeluaran. Arus dana pemasukan ini kan yang rutin tuh misalnya gaji, kemudian penghasilan bunga tabungan, yang tidak rutin itu pendapatan usaha, THR, bonus, komisi, pengeluaran juga Bapak Ibu detailkan, rincikan tiap bulan apa saja yang harus dikeluarkan, beli pulsa, listrik, transportasi, biaya hidup bulanan, dan lain-lain. Kemudian yang tidak rutin, misalnya dari sekarang Bapak Ibu udah bisa alokasikan nih, pengen berkurban misalnya, kalau tahun ini kurbannya domba, tahun depan pengennya sapi misalnya, dari sekarang sudah bisa dialokasikan. Kemudian biaya mudik lebaran, biaya liburan, kemudian sama nih ibu-ibu yang kemarin yang anaknya baru masuk sekolah ini pasti kalau budgetingnya nggak bagus itu pusing. Apalagi kalau misalnya anak-anaknya 3 baru masuk semua ya, ada di level SD, SMP, SMA, ada yang kuliah, waduh itu dari mana nih uangnya? Pasti gitu ya, pusing ya Bu Ibu ya. Iya, saya itu Mbak, masuk kuliah, masuk SMA, masuk SMP. Nah, apalagi zaman sekarang biayanya nggak sedikit ya Bu ya, jadi ya banyak perintil-perintilannya lagi. Nah itu harus kita rencanakan. Kemudian manfaatnya apa ke depannya? Manfaatnya adalah kita bisa lihat secara rinci, jadi uang itu nggak nguap aja Bapak Ibu. Kita bisa lihat arusnya. Jadi uang kita masuk, keluarnya buat apa? Kita tahu itu. Yang kedua, sebagai panduan kita dalam mengelola uang. Nanti saya lihatkan contoh Excel saya dapat dari internet ini Bu Ika. Tapi ini template-nya bagus banget menurut saya karena ini template-nya tuh otomatis. Jadi kita masukin pendapatan kita kunci gitu ya pengeluaran kita mau di apa-apa, nanti kelihatan tuh di situ apa plus atau minus gitu. Kalau misalnya minus berarti kalau saya mikirnya saya harus nambah pendapatan dari mana? Karena kebutuhan saya lagi banyak misalnya kayak gitu.
Nah, ini panduan juga kita dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, menghindari diri kita lebih besar pasak daripada tiang. Jadi, nggak ujuk-ujuk langsung pengen check out, nggak ujuk-ujuk langsung pengen ganti sofa baru, nggak ujuk-ujuk langsung pengen beli baju baru gitu, ibu-ibu ya. Kemudian yang keempat, anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita. Jadi kayak ada warningnya gitu. Nah, misalnya, oh ini saatnya kalau dulu saya langsung budgetin aja karena penghasilan saya memang cukup lumayan waktu itu ya, daripada nanti saya nunggu apa namanya nisabnya di akhir gitu, saya udah potong biasanya Bu Ika kalau dulu untuk zakat penghasilan. Saya langsung potong aja tiap bulan, saya udah ada ke lembaga mana yang bisa saya transfer ya saya transfer aja. Zakat penghasilan ini sangat penting ya karena gini kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya kalau kita misalnya kadang nggak apa namanya kita alokasikan tersendiri itu nanti kesannya besar gitu. Kalau udah besar tuh kayak eman-eman kadang manusia tuh gitu kan. Kalau masih misalnya sejuta 2 juta masih mudah gitu ngeluarnya. Kalau nanti sampai bertumpuk-tumpuk tuh kok kayak oh ini uangnya dari mana ya? Ini harusnya saya gunakan buat yang lain ya gitu. Padahal memang itu harus kita keluarkan untuk membersihkan harta kita gitu kan. Kerasa banget Bapak Ibu rezekinya itu makin berkah gitu. Saya tuh kerasa banget ketika saat itu tuh ketika saya pengen sesuatu hajat Bu Ika, itu tuh baru terlintas aja udah Allah ijabah tuh biasanya. Baru terlintas ya Allah pengen umroh gitu. Dapat bonus senilai umroh gitu. Ya itu menurut saya itu keberkahan sih, keberkahan dari apa yang kita dapatkan ya. Kemudian pengingat juga bayar uang sekolah anak, bulanan anak, bayar cicilan utang dan lain-lain. Nah, jadi ini anggaran tuh penting banget Bapak Ibu kita bikin. Nah, seperti apa anggaran yang ideal? Nah, kalau kita lihat di sini kan penghasilan kita itu nanti akan dialokasikan nih dalam pos-pos pengeluaran di dalam komposisi yang ideal. Nah, makanya dari awal itu harus di-list dulu satu persatu, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, yang rutinnya berapa, yang tidak rutinnya berapa gitu. Persentase yang wajib diikuti di sini yang harus dijadikan patokannya itu total cicilan maksimal di angka 30% dari pemasukan bulanan. Kemudian untuk kebutuhan alokasi untuk kebutuhan masa depan, baik itu tabungan dana darurat, proteksi, investasi masa depan, premi asuransi, itu minimal 20% dari pemasukan bulanan. Sisanya itu kita gunakan misalnya untuk kebutuhan rumah tangga kita, pendidikan anak-anak, bayar zakat, infak, sodako, dan lain-lain. Nah itu dialokasikannya seperti itu, gambarannya kira-kira seperti itu, idealnya gitu. Nah kemudian langkah-langkah menyusun anggaran rumah tangga. Nah, ini enaknya Bapak Ibu duduk bersama pasangan, kalau saya bilang, pegang pensil atau pegang pulpen gitu ya, pegang alat tulis, catat dulu. Nah, nanti mungkin bisa dipindahin ke Excel. Kalau zaman sekarang mungkin kalau generasi milenial, generasi Gen Z semuanya udah pakai digital mungkin ya, pakai tablet, pakai dimasukin ke Excel di laptop gitu, atau juga memudahkan sekarang tuh banyak sebenarnya aplikasi yang berbayar ataupun tidak berbayar itu kita bisa gunakan untuk mencatat semua penghasilan kita secara detail, membuat daftar semua pengeluaran kita. Nah, baik dari kebutuhan diri sendiri yang rutin, keluarga, rumah dan segala macam itu bisa kita masukkan semua. Kemudian asuransi dan dana darurat itu wajib Bapak Ibu, wajib. Kemudian saldonya positif atau negatif. Nah, jadi sesudah pengeluaran itu teranggarkan dengan baik, ternyata masih ada penghasilan yang tersisa gitu. Itu artinya arus kas kita masih positif gitu. Kalau misalnya kebalikannya, berarti arus kas kita tuh negatif. Jadi memang kita dituntut untuk lebih berhemat atau sebenarnya kan dua aja solusinya, menambah penghasilan atau pemasukan sama menekan pengeluaran. Sebenarnya itu kata kuncinya. Kemudian besaran dana darurat. Ini saya dapat dari salah satu kelas keuangan dari salah satu ahli keuangan ya. Besaran dana darurat itu ternyata ya tadi minimalnya 3 kali itu tuh untuk yang single Bu Ika. Ternyata kalau untuk yang sudah menikah ataupun yang punya anak ataupun anaknya lebih dari 1 gitu. Nah, hitungannya itu sebenarnya di atasnya itu, tapi kita mulailah dari misalnya 3 kali pengeluaran bulanan kita. Apakah harus disiapkan langsung? Enggak juga,
tapi harus kita targetin gitu. Misalnya 3 kali penghasilan bulanan kita saat ini 5 juta, pengeluaran bulanan kita 5 juta. Nah, berarti kita harus nabung 15 juta gitu. Idealnya misalnya kita kasih batas waktu. Karena kalau nggak dikasih batas waktu, akhirnya nggak tercapai-capai, uangnya nggak tahu kemana, kepake terus. Nah, dana darurat ini harus disiapkan untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti pencari nafkah keluarga itu nggak bisa bekerja lagi. Misalnya meninggal dunia, kecelakaan, cacat permanen, dan lain-lain. Keadaan bencana, misalnya ya ada kayak kemarin pandemi, ada corona, banyak orang di PHK gitu kan, banyak layoff gitu, di layout gitu ya. Kemudian keadaan terkait kesehatan, misalnya anak yang sakit butuh operasi besar gitu ya. Keadaan lain-lain, misalnya kita kecurian, nauzubillah ya. Kemudian HP harus ganti gitu kan, mobil harus diservis dan lain-lain, itu butuhkan dana-dana darurat seperti itu. Nah, kemudian ini sekedar sharing aja Bapak Ibu. Saya lebih nyaman pakai Excel. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau pakai fitur tidak berbayar, ada namanya Money Lover, itu di Google Play Store. Mungkin saya izin buka ini ya, contoh Excel-nya ya. Ini menurut saya sangat memudahkan saya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu berminat, boleh aja nanti saya kirim ke Bu Ika. Jadi di sini tuh sangat memudahkan saya. Kenapa? Di sini tuh enak banget Bu Ika. Jadi template ini tuh itu kayak lembar kerja anggaran bulanan pribadi. Jadi untuk melacak perkiraan pendapatan aktual bulanan kita sama perkiraan biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Jadi di sini ada perkiraan saldo aktual, ada selisihnya akan langsung kelihatan. Nih misalnya saya isi aja nih, misalnya penghasilan saya sekian, ada pendapatan tambahan ini, terus total pendapatan bulanan saya segini, misalnya gitu kan. Nah, kemudian saya masukkan nih di perakiraan biaya nih, 100.000 misalnya gitu kan. Nanti kita tinggal isi yang aktualnya ini. Nah, terus nanti ada selisih atau enggak, nanti dia langsung berkurang nih di sini. Enak banget sih ini, kalau saya bilang. Jadi, dia tuh otomatis ceritanya Bu Ika. Jadi dari awal misalnya ya, untuk kebutuhan bulan itu udah saya masukin aja di situ pendapatan utama, pendapatan tambahan, termasuk suami saya masuk pendapatan tambahan. Kebetulan karena kami berdua punya penghasilan gitu kan, saya dan suami. Jadi saya masukin di situ. Kemudian ini kan yang di atas ini baru dalam bentuk perencanaan. Yang di bawahnya pendapatan bulanan aktual. Aktualnya kita dapat berapa nih? Nanti di sini keluar angkanya. Terus perkiraan biaya nih, nanti diklasifikasikan aja yang rutin untuk kebutuhan rumah apa, transportasi apa, pendidikan anak apa, kalau ada cicilan apa, itu enak banget tuh. Itu memudahkan kita. Jadi sekarang tuh sebenarnya kita tuh sudah sangat dimudahkan dengan teknologi kalau saya bilang. Tinggal kitanya tuh mau atau enggak memanfaatkan itu. Gitu. Nah, ini maaf. Ya, dipercepat bisa Mbak. Oh iya siap. Jam 9:09 nanti ya. Nah, terkait PR-nya apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetapkan dulu tujuan keuangan rumah tangganya tuh apa. Jadi Bapak Ibu di sini diharapkan buat prioritas tiap rumah tangga itu beda, jadi harus ngobrol sama pasangan lagi-lagi. Yang kedua, lakukan periksa dompet tadi secara berkala, setidaknya 1 tahun sekali. Kemudian buat anggaran rumah tangga secara bulanan untuk membantu kita mengalokasikan dan mengelola penghasilan yang diterima gitu ya. Mungkin untuk manajemen keuangan keluarga cukup sekian Bu Ika. Di bawahnya ini ada, karena kemarin Bu Ika bilang kan ada beberapa teman-teman kader, Bapak Ibu Ustadz Ustazah kan juga yang punya bisnis ya, itu nanti pembahasannya panjang lagi. Tapi intinya jangan dicampur antara keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Jadi itu harus dipisahkan, dan ini levelnya ada level ya. Nanti banyak ditanya jawab aja, mungkin saya akhiri materi
materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Insya Allah warahmatullahi lengkap sekali ya ininya paparannya dari Mbak Caca tadi. Terus yang penting kalau dari saya, kalau yang penting eksekusinya, bukan materinya udah perfect. Betul, Bu Ika, betul. Sampai tadi pun dibahas juga masalah waris sama hibah ya, sampai kita mau finish ya, ibaratnya seperti itu. Betul. Ya, itu monggo dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya persilakan, mungkin bisa raise hand. Bu Ening, monggo Bu Ening, bisa open mic. Ya, Bapak yang mau tanya, Bu Ening, monggo open mic Bu, langsung tanya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam, salam kenal Bu Ening. Ya, saya satu angkatan sama Bu Ika. Oh, Masya Allah, dari UGM juga berarti ya? Iya. Oh, saya ada tingkat jauh ini berarti Bu Ening. Izin sharing malam ini ya. Iya, terima kasih tadi, bagus ya ilmunya gitu ya. Cuman saya ingin menanyakan tadi kan, misalnya kondisi sekarang gitu ya kan, memang daya beli turun ya. Daya beli turun, terus kemudian juga kondisi ekonomi tidak baik gitu ya. Perputaran uang itu sulit gitu. Saya merasakan sama mungkin sama Bu Ika ya. Itu beda banget gitu. Misalnya omset itu tahun yang bagus kalau saya itu mungkin 2017 ya. Itu bagus gitu ya. Habis itu kan COVID itu kalau bagus karena pada waktu itu kan memang banyak yang sakit gitu ya. Kita apotek jadi bagus, cuman kan itu nggak bisa buat standar gitu ya. Ya kalau sekarang itu mungkin dalam omset itu masih ini ya, masih teratasi, masih bisa. Cuman margin tuh turun gitu. Kalau dilihat tuh marginnya turun karena harga-harga naik gitu. Nah kemudian tadi itu loh, untuk misalnya ada masalah apa, kebanyakan hutang itu ya. Tadi kan harus menjual apa yang bisa apa ya, aset kita gitu ya. Ya kalau misalnya itu memang belum cukup ya, misalnya kan kita juga harus bertahan dengan misalnya kita adanya sekarang apa ya, usaha gitu ya. Intinya susah gitu untuk menambah pemasukan, itu sulit saat sekarang gitu ya Mbak. Sementara pengeluaran itu nggak bisa di stop gitu. Iya, nggak bisa direm kan. Utang juga harus dibayar, apa biaya juga tetap gitu ya. Sementara pemasukan tuh bertahan, apalagi kalau kita swasta ya. Pendapatan segitu itu masih segitu, alhamdulillah gitu loh. Nah itu triknya gimana? Mungkin seperti itu ya, menghadapi pemasukan yang nggak bisa nambah, sementara apa ya, pengeluaran dan biaya itu nggak bisa direm. Mungkin itu dulu dari saya. Makasih. Iya. Enggak langsung Mbak Caca. Ya, terima kasih Bu Eni. Pertanyaannya relate banget sebenarnya ya dengan kondisi saat ini. Apalagi pasca pandemi atau COVID, mungkin ini masih berasa nih apa namanya, peninggalan COVID-nya ya. Jadi yang pertama yang saya jawab dulu Bu, ini saya pengen membangkitkan semangat dulu mungkin ya. Saya itu juga baru benar-benar apa ya, melek keuangan bisnis itu memang 1-2 tahun terakhir ini. Dan kata-kata yang selalu saya ingat gitu dari guru saya adalah, dari guru bisnis saya, ketika satu bisnis itu menurun, sebenarnya bisnis lain ada yang naik gitu. Jadi yang namanya perputaran uang itu selalu ada, cuman perputarannya di mana itu sebenarnya.
Nah, bagaimana menyiasatinya? Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah rebudgeting, Bu, sebenarnya. Rebudgeting itu menata ulang budget kita. Tadi Bu Ening berarti ya harus duduk bareng mungkin sama suami gitu ya. Kalau dalam hal ini gitu, harus di-list dulu, Bu, total hartanya gimana, total hutangnya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk hutang, kalau menurut saya hutang itu kan tentunya nanti akan setelah di-list baru ketahuan utangnya ini kemana, ke orang, ke bank, ke PBF, ke supplier, kalau apa bisnis apotek ya Bu ya. Nah itu kan harus di-list, apakah ada yang bisa ditangguhkan gitu, kalau ditangguhkan sampai seberapa lama, apakah ada, kalau yang misalnya dia tidak bisa penangguhan, berarti kita harus cari nih, yang mana yang kita bisa cairkan aset dalam waktu dekat. Kalau bisa ditangguhkan, ya kita cari aja dulu uangnya, selama itu bisa ditangguhkan, ya nggak Bu? Karena namanya pebisnis ya pasti begitu kan. Ya kita gimana ngelola mengatur uang keluar masuk. Dan itu akan terus dihadapin kayaknya kalau sama pebisnis. Kecuali kalau levelnya sudah di entrepreneur dan dia naik ke investor. Mungkin beda lagi. Gitu. Jadi dia memang udah punya instrumen-instrumen investasi atau aset yang dia sebenarnya kalau jadi dia misalnya dia nggak di satu bisnis itu aja gitu ya. Ketika misalnya dia diam, ada dari instrumen investasi itu yang ngalirin dana. Misalnya sukuk, saham gitu. Saya belajar juga dari teman-teman yang sudah mulai melek investasi kan. Kalau misalnya punya uang 25 miliar ditaruh di mana aja gitu kata mereka gitu kan. Nah itu kalau ada uangnya Bu ya. Nah itu bisa kita taruh ke beberapa macam instrumen investasi. Kalau misalnya kita masih di level UMKM, ya udah yang pertama yang harus dipertahankan cash flow-nya Bu. Cash flow-nya harus positif dulu. Uang perputaran arus kas masuknya harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Pemasukan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Itu aja dijaga dulu. Kalau hutang yang bisa ditangguhkan dulu sampai kita bisa bayar. Kalau misalnya ada aset yang bisa kita cairkan. Kalau nggak ada, ya udah kita tahan dulu aja. Sampai kita cari sambil kita mutar otak gimana caranya supaya kita bisa dapat penghasilan tambahan. Atau omset kita naikkan. Kalau saya bilang gitu Bu, jadi sebenarnya kuncinya cuma 2. Nambahin pendapatan pemasukan sama menekan pengeluaran. Udah sebenarnya kuncinya cuma 2 itu Bu. Entah kita mau ngomong gimana caranya itu. Pendapatan bisa dari bisnis yang Ibu gelutin sekarang, atau nanti Ibu menjual skill atau keterampilan, atau misalnya kalau investasi, saya bilang kalau belum tahu ilmunya harus belajar dulu Bu. Karena ini sekarang itu banyak diiming-imingin investasi gitu ya, tapi kita nggak tahu tuh. Kalau yang menawarkan naruh uang sekian langsung nanti dalam berapa bulan hasilnya langsung sekian yang terlalu wah, itu malah menurut saya harus tanda tanya. Menurut saya, apalagi kalau misalnya kita terjun ke suatu instrumen investasi atau bisnis yang kita sendiri nggak tahu cara mainnya seperti apa, itu kayak sebenarnya kayak cari mati aja gitu dalam waktu singkat ataupun dalam waktu jangka panjang nanti akan ini sendiri sebenarnya. Jadi yang perlu Bu Ening lakukan menurut saya sih itu Bu sekarang. Ya udah Ibu Ening bertahan itu udah bagus Bu menurut saya ya dalam kondisi saat ini gitu. Dan mudah-mudahan kita semua yang lagi dalam di posisi berusaha ini tidak terjebak di level UMKM aja ya nggak Bu Ika? Pengen naik level ya. Karena UMKM ini kan biasanya gitu ya, diiming-iminginnya tuh gitu. UMKM naik levelnya tuh gimana? Caranya tuh gimana gitu. Masa yang dibahas bagaimana cara packaging terus ya nggak gitu kan. Belajar keuangan yang betul gitu. Makanya kita di Melek Duit Club itu kita salah satu tujuan kita adalah itu membuat para pebisnis itu melek dengan keuangan gitu. Mereka tahu posisi keuangan neraca, keuangannya gimana, arus masuk dan arus keluar uangnya itu seperti apa, tahu cara menganalisanya seperti apa gitu. Itu menurut saya sebuah seni sih Bu. Saya juga yang kita bertiga sama nih apoteker gitu kan, Bu Ika, Bu Eni apoteker gitu. Kita nggak diajarin ya Bu ya ketika di bangku kuliah. Nah setelah saya maksudnya banyak bergelut di dunia sales, marketing, bisnis, ternyata keuangan ini kalau kita nggak belajar, waduh, itu
gimana ceritanya mau bisnis kita mau tumbuh, nggak mungkin. Kita harus belajar. Itu kayak harga mati kalau menurut saya. Terus kalau untuk pribadi sama keluarga itu juga skill. Satu sampai bilang gini sama suami, anak-anak kita itu nanti harus diajarkan bagaimana mereka itu melek uang, menghargai uang. Saya bilang itu nggak diajarin di bangku kuliah. Iya. Ya mungkin begitu Bu Ening. Mudah-mudahan membangkitkan semangat, bukan jadi solusi singkat sih ya Bu ya, bukan ya ini ya, pasti nanti Bu Ening kan akan kelola lagi ya, mengolah lagi, dipikirkan lagi, dianalisa lagi yang sesuai dengan kondisinya Bu Ening itu seperti apa saat ini. Ya, makasih Mbak Caca. Oke, Mbak Caca. Sama-sama Bu. Saya juga mau nanya nih Mbak Caca. Tadi kan ada level-level yang piramida tadi ya Mbak, ada dana darurat dulu, kemudian hutang, kemudian seterusnya itu ya. Nah, kalau misalkan ini ya, kita dana darurat itu tadi kan kalau sudah punya anak itu paling nggak 9 kali tadi ya. 9 kali. Betul. Idealnya Bu. Idealnya ya, idealnya 9 kali. Misalkan nah saya tuh baru ini ya, dana darurat tuh saya tuh baru ya mungkin 1 tahun belakangan ini kalau memikirkan ya gimana untuk menyiapkan dana darurat, karena biasanya tujuan keuangan saya itu untuk menyiapkan pendidikan anak-anak ke depannya. Jadi untuk dana darurat itu memang belum begitu terpikirkan ya, baru ya 1 tahun belakangan ini. Nah tadi kan kita nabung minimal 10% dari penghasilan. Nah, untuk apakah tabungan yang 10% itu nanti kita tujukan untuk mempunyai dana darurat apa gimana ya Mbak? Apa tabungan itu tersendiri apa gimana? Nah, selama ini saya tuh memang sudah menabung, tapi tabungannya ini memang bukan untuk tabungan jangka panjang, tapi untuk akhirnya terpakai untuk misalnya pas UKT-nya anak-anak kuliah gitu. Kita tabung dulu ya, tapi memang jangka pendek gitu kan, 6 bulan atau 1 tahun untuk bayar kosnya anak-anak seperti itu. Nah itu enaknya gimana Mbak, untuk kita juga ada tabungan tapi juga ada dana darurat itu gimana Mbak? Apa ininya? Ya, ini sebenarnya kalau di MDC ini kita sebenarnya udah sering kita bahas Bu, kalau dalam aplikasi bisnis ini, kalau dalam aplikasi keluarga ya. Nah, dana darurat itu sebenarnya itu dipisahkan dari rekening tabungan Bu. Sebenarnya. Jadi memang rekening itu kalau misalnya kita udah terbiasa dan nanti ada pos-posnya, jadi dana darurat itu sebenarnya nggak boleh diutak-utik, kayak dana abadi aja sebenarnya. Jadi nanti kan kita nggak tahu kapan saat darurat itu, misalnya ya tadi ya ada bencana, ada pandemi, siapa yang tahu ada pandemi gitu ya selama 2 tahun kayak gitu. Terus habis itu nanti pencari nafkah utama meninggal gitu. Misalnya ada keluarga kita sakit yang sakitnya berat gitu. Nah, tabungan ini beda lagi. Sebenarnya tabungan ini dikhususkan untuk memenuhi keinginan-keinginan kita, baik jangka pendek ataupun jangka panjang, Bu. Misalnya, kita pengen menabung untuk tadi kata Bu Ika, untuk bayar UKT anak saya. Nah, itu kan tabungan jangka pendek. Itu masukannya ke rekening tabungan, Bu. Gitu. Misalnya saya pengen umroh tahun depan mengajak sekeluarga misalnya. Berarti masukkan ke rekening tabungan. Berarti ada target tabungannya berapa. Gitu Bu. Jadi ya dana darurat, uang tabungan untuk memenuhi keinginan, uang tabungan untuk memenuhi keinginan gitu. Beda lagi sebenarnya itu Bu. Dan memang untuk memulai ini tuh ya dengan konsisten, memulainya aja mungkin mudah Bu di awal. Betul deh. Mulainya aja mudah, tapi mungkin untuk konsistennya itu memang menurut saya perlu memang komunikasi dengan pasangan, ada yang ngingetin, bikin rekening khusus memang. Jangan diganggu-ganggu antar satu rekening dengan rekening lain. Karena kalau tercampur nih misalnya di situ untuk pengeluaran rutin bulanan, jadi uang kita masuk nih gaji, kalau Bu Ika mungkin profit dari bisnis misalnya gitu kan. Nah, terus di situ juga nanti kita keluarkan untuk pengeluaran rutin, terus di situ juga untuk tabungan, biasanya jadi nggak clear tuh. Apalagi kalau dicampur juga itu rekening buat bisnis. Wah itu udah kalang kabut itu, nggak jelas lagi.
Jadi nggak jelas lagi ini sebenarnya tabungannya buat apa tujuannya gitu. Jadi malah harusnya ada satu persatu. Tabungan misalnya uang kita masuk, langsung ada diposkan untuk ini untuk kebutuhan rutin bulanan, untuk dana darurat, untuk tabungan memenuhi keinginan-keinginan kita jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek tadi misalnya bayar biaya bulanan pendidikan anak, UKT anak, jangka panjang untuk dana haji dan lain-lain. Nah, itu harus ada tersendiri Bu pos-posnya gitu. Kalau di bisnis Bu nanti tambah juga tuh rekening buat bayar pajak, rekening buat nanti tadi yang darurat-darurat tadi misalnya ada juga tuh rekeningnya istilahnya dana yang kalau misalnya kita mengantisipasi untuk biaya depresiasi barang. Nanti kalau kita mau servis AC lah, mau ganti etalase lah, mau ngecat renov apotik kita, nah di situ duitnya. Jadi bahkan bisa sampai berapa tuh? Berapa rekening itu kita bisa punya itu? Kalau misalnya mau idealnya tuh seperti itu sebenarnya. Gitu Bu Ika. Ya, berarti dikunci ya Mbak, seberapa pun tuh sampai tujuan mencapai dana daruratnya terpenuhi gitu ya Mbak. Betul, betul Bu, iya. Ya, siap. Ya monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau sharing atau mungkin tanya apa cara menambah penghasilan, bisa kerja remote gimana gitu atau gimana pulang-pulang. Ini ada bagus banget nih kata-kata Bu Ika. Ini saya suka banget. Saya tuh follow salah satu pebisnis wanita ya yang saya bilang dia itu sering mengedukasi juga ya ibu-ibu gitu ya. Terus mengendorse juga mensupport ibu-ibu supaya punya penghasilan dari rumah gitu ya. Ataupun juga bapak-bapak yang ingin punya penghasilan tambahan gitu. Ini untuk yang teman-teman Ustadz, Ustazah, Bapak Ibu yang hari ini gitu ya punya bisnis, ternyata katanya jangan cuma jago jualan, belajarlah melek finansial. Karena dia bilang dia sendiri punya pengalaman. Waktu itu dia pikir bisnis itu soal omset besar, jualan laku, tim berkembang, produk makin banyak. Ternyata yang bikin aku nggak tenang itu bukan karena uang penjualan, tapi nggak ngerti cara kelola keuangan. Jadi dia pakai uang bisnis seolah-olah itu uang pribadi, nggak dipisah, nggak dicatat, nggak dibajetin. Ini banget ini penyakit ini Bu Ika. Jadi memang ternyata bukan hanya soal kita bisa jualan atau enggak, omset besar atau enggak, tapi bagaimana cara ngelola keuangannya. Nah, di sini hari ini aku belajar melek finansial itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Bukan cuma buat pebisnis, tapi buat siapapun yang mau hidup tenang di masa depan. Ini buat semuanya loh, bukan buat pebisnis aja ternyata. Buat semuanya. Nah, dan jujur Bu Ika, aku tuh baru gini, kenapa baru taunya pas masuk MDC ya? Kenapa dari dulu nggak ada yang ngasih tahu ya gitu ya? Nah, ternyata bukan cuma buat pebisnis, tapi buat siapapun yang mau hidup tenang di masa depan. Kalau boleh milih ulang, aku lebih pilih punya sedikit aset tapi punya pegangan yang tumbuh daripada banyak gaya tapi ternyata nggak ada sustainability-nya. Jadi waktu itu dia belum ngerti dan sekarang dia bisa bilang kayak gini, bisnis itu boleh dimulai kapan saja, tapi melek keuangan itu wajib sejak dari hari pertama bangun bisnis. Wajib, hukumnya wajib. Kalau boleh milih ulang, aku lebih pilih punya sedikit aset tapi punya pegangan tumbuh daripada punya banyak gaya tapi nggak ada sustainnya. Nah ini highlight benar-benar di sana sama dia nih. Jadi karena tujuan utama berbisnis itu ternyata bukan cuma kelihatan sukses, tapi beneran bebas secara finansial. Dan itu salah satu jawaban dari pertanyaan Bu Eneng tadi. Memang kadang itu ya, banyak pebisnis itu ngerasa pengusaha itu omzetnya dia yang dia kejar itu hanya omset. Dia nggak memikirkan bagaimana meminimalkan, mengefisiensikan pengeluaran. Nah,
Nah, akhirnya secara arus kasnya walaupun omzetnya naik, penghasilannya naik, nggak positif, tapi jadi negatif karena nggak tahu ngelola keuangan seperti apa. Nah, untuk orang awam, pekerja gitu ya, bahkan ibu rumah tangga gitu ya. Nah, ternyata ini skill yang harus kita miliki Bapak Ibu. Mengelola keuangan untuk semua orang di semua level. Kalau kita pengen hidupnya tenang di masa depan. Jadi ketika kita ujuk-ujuk gitu ya dapat uang, dapat rezeki gitu ya, kita harus langsung mikir ada yang bisa saya tabung, ada yang bisa saya simpan buat dana darurat, ada yang bisa saya saving buat nanti dana pensiun saya atau nanti jadi hibah atau warisan buat anak cucu saya gitu. Langsung kepikirnya ke situ, itu sangat bisa untuk mengontrol keinginan kita yang banyak itu sebenarnya. Karena keinginan kita tuh pasti banyak, nggak habis-habis, ya nggak? Nggak ada habisnya. Betul sekali. Mungkin kalau dari saya itu sih Bu Ika. Ya, Mbak Caca, terima kasih. Mungkin kalau sebelum kita tutup karena udah jam 9:30, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Minta tolong dari Bapak Ibu testimoninya dong salah satu orang insight yang didapat hari ini. Bu Ira, monggo Bu Ira, bisa Bu mungkin kasih testimoni untuk materi kita pada hari ini. Ini ya yang saya ambil ini ya, yang disampaikan dari Mbak Caca tadi ya. Karena memang anak saya 5 ya Mbak ya. Semuanya kayak kemeragat semua, artinya butuh dana yang banyak gitu. Menambah penghasilan atau menekan pengeluaran. Nah ini yang akan segera saya eksekusi. Kayaknya kalau menekan pengeluaran tidak bisa ya, jadi harus menambah penghasilan. Gitu ini. Masya Allah. Terima kasih ini. Bisa kira. Mungkin ada satu lagi, bapak-bapak mungkin, Pak Gianto, Pak Beni. Kalau nggak ada, sudah cukup. Ya tadi ya. Terima kasih banyak Mbak Caca atas sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua bisa eksekusi, mempraktekkan ya, karena tanpa eksekusi ilmu tidak bermanfaat ya Mbak Caca ya. Semoga nanti bisa mendatangkan manfaat, maka segera kita eksekusi bersama-sama, semoga dimudahkan. Terima kasih banyak Mbak Caca, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Nanti minta tolong kirim alamat ya Mbak, insya Allah dari kami ada sedikit souvenir buat Mbak Caca. Terima kasih atas sharingnya pada hari malam. Khair. Senang sekali bisa ketemu teman-teman kader Jepara, Masya Allah. Minta materinya ya Mbak ya, kalau bisa nanti dikirim ke Bu Ika. Iya. Boleh, silakan Bu. PDF-nya yang dari OJK juga boleh Bu, kalau mau dibaca lebih detail. Ya, sama Excel-nya tadi itu yang sama Excel-nya. Sama Excel-nya. Betul, Excel. Ya, makasih Mbak Caca. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih ya. Bu, Bapak. Izin